Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pemula berbagi tutorial dan ide kreatif. Saya bukan guru, saya bukan suhu, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan kipas angin jepit. Ini mati total ya, sama sekali tidak bisa berputar. Oke, kita cek dulu ya, kita lepas baling-balingnya agar mudah untuk pengerjaan. Untuk melepas ini tinggal digoyang-goyang saja ya, tidak bisa terlepas, harus pelan-pelan. Nah, jadi cukup mudah. Coba kita colokkan. Untuk saklar sama sekali tidak ada pergerakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cek dulu bagian saklar, apakah saklarnya ada koneksi apa tidak. Barangkali saklarnya yang putus. Untuk saklar kelihatannya aman ya, kita lakukan pengecekan. Tanpa alat yang ribet ya, tidak usah pakai avometer, pakai ini saja ya. Ini masih ada koneksi, masih nyambung yang sebelah. Yang warna biru ini tentunya teman-teman ya. Coba tidak ada koneksi, sama sekali tidak menyala. Kita langsung cek di bagian belakang, apakah di sini ada kabel yang putus. Sepertinya aman teman-teman ya. Langsung bongkar di bagian depan, ini dilepas. Ini baut bagian samping dilepas ya. Ini ada dua baut ya, kanan kiri. Yang sebelah ini juga ada. Aduh deh, bereset terkena tangan. Terus pelan-pelan ya, harus hati-hati teman-teman. Nah, ternyata di sini kabelnya putus. Langsung ditarik, langsung disambung ulang. Potong di sini ya, dibongkar. Ya memang banyak yang bilang kalau kipas seperti ini sulit diperbaiki karena mungkin ya males ya teman-teman ya. Sebenarnya masih bisa. Nah, ini kabelnya putus ya, mudah-mudahan cuman masalah ini saja ya, cuman putus di bagian kabelnya saja, putus di bagian luar. Tidak sampai bongkar bagian dalam. Nah, ini teman-teman ya. Dikupas terlebih dahulu, lanjut dilakukan pengecekan. Ini memang serabutnya sedikit teman-teman ya, serabutnya tidak banyak ini. Lanjut dicek dulu. Kalau di sini ada koneksi ya, kalau misalkan pakai avometer kok jarumnya itu bisa jalan, berarti tidak ada yang putus di bagian dalam. Nah, ini masih menyala.
Cukup mudah ya pakai alat ini, tinggal disambung ulang saja. Untuk di bagian dalam agar lebih aman dan kuat, gunakan solasi bakar teman-teman ya. Jangan lupa ini ditaruh di dalam sini ya. Nah, ini dikupas juga. Kalau lebih aman nanti disolder. Ternyata enak ya pakai alat ini teman-teman ya, untuk ngepasnya. Yang tadi saya beli di toko online 4.000 atau berapa tadi ya. Cukup mudah ya, cukup murah, juga mudah digunakan untuk ngepas kabel-kabel. Ini saya gunakan solasi selongsong bakar atau solasi bakar yang ukuran kecil, menyesuaikan dengan kabelnya. Ini lebih praktis, lebih kuat. Tinggal dimasukkan ke sini seperti ini. Nanti lanjut di solder ya. Kalau teman-teman tidak punya solder ya tidak usah disolder ya. Kalau teman-teman punya ya lebih baik disolder. Kalau disolder, cara penyambungan seperti ini ya, dilitkan seperti ini. Nah, lanjut nanti disolder biar lebih kuat. Mungkin tadi karena ada yang terkelupas, kemudian apa ya, konslet, akhirnya bisa putus. Oke teman-teman ya, kita solder terlebih dahulu. Setelah disolder, lanjut dikasih solasi atau selongsong bakar. Kalau teman-teman tidak punya, pakai solasi seadanya. Namun untuk lebih bagus, lebih kuat, pakai selongsong bakar, tinggal dipanas seperti ini sudah rapat dan tentunya lebih aman juga. Oke, dirapikan kembali. Ini muter teman-teman ya. Ini tadi salah muternya ya, muternya kan ke sini dulu. Ini ditarik panjang dulu. Nah, seperti ini. Taruh di bawahnya. Biar rapi. Seperti ini teman-teman ya. Tinggal ditarik ke belakang. Namun ada yang lupa teman-teman ya, ini tutup belum dipasang ya, terpaksa harus dilepas lagi. Untuk melepasnya saya skip saja teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, yang sering lupa, ini lupa dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ini yang saya sering lupa ya teman-teman. Kalau teman-teman yang lain juga mungkin sama tidak tahu. Kalau saya yang sering lupa di bagian ini, jadi harus dibongkar lagi. Mana tadi pot yang satunya, kok nggak ada ini. Oke, lanjut dimasukkan ke sini. Ini disesuaikan dengan lubangnya, nanti dibaut ya. Kita coba apakah sudah bisa berputar apa belum.
Ini dipasang dulu ya untuk saklar, karena saklarnya tidak bermasalah. Dikembalikan seperti semula. Alhamdulillah sudah bisa berputar. Nah, ini ke bagian belakang dikembalikan lagi. Nah, untuk baling-baling tinggal ditancap-tancapkan saja seperti ini. Ini sebenarnya masih ada ini teman-teman ya, ada penyangganya lagi ya, untuk lehernya agak panjang, ini mungkin dibuang ini kalau nggak salah, kok pendek amat ya teman-teman ya. Lanjut dicoba, akan saya pegang saja biar aman teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah bisa normal kembali. Jadi cukup mudah teman-teman ya untuk memperbaiki kipas angin jepit ya, memperbaiki kipas angin jepit putus di bagian kabel dalam. Mungkin cukup sekian dari Pemula Berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.